efek lainnya adalah negara lain tidak akan mengesahkan atau mengendorse ijazah pelaut kita, dan ujungnya setelah IMO tidak mengakui, kita akan di blacklist. Kapal-kapal Indonesia malah akan diisi oleh pelaut asing. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Sekretaris Umum Indonesian National Ship Owners Association yang akan dibawakan oleh Bapak Kapten Johan Novitrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa kami ucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Berangkat demi tugas, pulang demi cinta. Tapi cinta yang asli, bukan cinta palsu seperti sertifikat pelaut palsu. Jadi selamat Hari Pelaut. Terima kasih kepada para pelaut Indonesia yang sampai sekarang masih terus berkontribusi walaupun kondisi pandemi COVID saat ini masih terus menggerakkan roda ekonomi dan juga roda bisnis bagi perusahaan perkapalan. Dan juga apresiasi kepada Polres Jakarta Utara dengan Satgasnya yang telah berhasil membongkar kegiatan pemalsuan sertifikat pelaut di Indonesia. Sedikit informasi berkaitan dengan INSA. Kenapa saya harus sampaikan? Karena INSA sendiri memiliki lebih dari 6.500 kapal yang sangat berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan kontribusi tadi oleh pelaut yang menggerakkan ekonomi dan bisnis perkapalan di Indonesia. Kami memiliki 46 sebenarnya yang update 46 DPC, Dewan Pengurus Cabang, dengan anggota lebih dari 1.200 bahkan 1.800 dasar hukum untuk awak kapal dan pelaut. Sampai di ujung mendapatkan sertifikasi, dibutuhkan sekolah di sana, ada perhubungan laut, ada DJPL untuk membuatkan kurikulum dan aturan lainnya berkaitan dengan sekolah yang dijalani oleh pelaut sebelum mendapatkan sertifikasi. Ini data kami yang kami peroleh dari PPSDM tahun 2016, di mana ada 56 sekolah atau diklat, baik diklat perhubungan laut maupun sekolah swasta di Indonesia yang bisa mengeluarkan sertifikat COC dan COP. Ini tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi, oleh karenanya banyak sekali pelaut yang sudah berjuang untuk mendapatkan sertifikasi ini dengan jalan yang benar, dengan jalan yang bahasanya mungkin lebih tepat dengan kerja keras untuk mendapatkan sertifikasi dari tahapan awal dari DOC EOC 54321 itu tidak sedikit waktu dan biaya serta energi tenaga yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Ini data kami yang kami dapatkan dari portal perhubungan laut. Mohon izin dapat kami sampaikan jumlah pelaut Indonesia sudah lebih dari 1 juta, di mana sertifikat pelaut yang sudah dikeluarkan lebih dari 4,6 juta. Tadi dari Bapak Kompol Arif Ardiansyah menyatakan ada 5.041 yang palsu di sana. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap lagi untuk lebih jauh melihat atau mengantisipasi bahkan membatasi ruang gerak mereka nanti ke depannya. Ya, dari banyaknya sertifikat tadi sudah disampaikan ada muncul ataupun terdapat sertifikat yang palsu di sana. Juga sudah disebutkan masalah yang muncul. Terima kasih sudah di follow up oleh kepolisian. Di sini penerbitan ijazah palsu secara fisik itu tadi sudah disampaikan dipalsukan, tanda tangan kepala diklat. Kemudian walaupun secara online, walaupun sudah menggunakan barcode, walaupun sudah menggunakan sistem protection, itu masih juga bisa dimasuki oleh hacker. Rupanya tadi sudah juga disampaikan oleh Kompol Arif Ardiansyah bahwa mereka menggunakan hacker di Riau dan itu sangat terorganisir, dan alhamdulillah sudah ditangkap. Kemudian sampai ijazah palsu digunakan oleh pelaut asing, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Buyung Lalana dari salah satu pelaut India, bentuk fisik online. Ini yang mengkhawatirkan adalah mereka tidak perlu sekolah dan waktu sangat singkat dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal, mereka bisa mendapatkan dan memakainya di atas kapal. Kemudian apresiasi kembali, karena memang kalau bicara yang melaporkan sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dari baik pihak individu maupun organisasi pelaut, itu sudah ada yang sampai ke Finlandia, ada organisasi profesi pelaut itu sudah sampai ke negara lain untuk melaporkan. Mungkin berharap ada dari salah satu tim yang sedang melihat ini, mungkin nanti bisa juga menambahkan apa yang sudah dilakukan oleh organisasi profesi pelaut ini.
Kemudian tadi juga disebutkan oleh saya lupa Pak, mungkin Kapten Sudiono, berkaitan ada program VPN, karena sebelumnya memang VPN itu sendiri sudah diimplementasikan oleh Perhubungan Laut, tapi masih juga bisa dibobol oleh hacker yang rupanya lebih mungkin bisa dibilang lebih canggih dalam mengelola atau mengolah sistem security, sistem dan protection untuk online system. Kalau bicara negara lain, salah satu mungkin yang bisa disandingkan untuk informasi, di Korea Utara itu untuk mendapatkan ijazah 2 atau 1, mereka tidak perlu sekolah memang, tapi mereka belajar di atas kapal. Dan ujungnya adalah mereka harus mendapatkan atau mengikuti ujian. Nah, di ujian ini itu adalah murni benar dan super ketat, juga disiplin yang tidak sembarangan untuk bisa mendapatkan atau lulus dari ujian ini. Bahkan kalau bicara untuk level master, mereka 2 kali gagal di sana, mereka sudah tidak akan bisa pernah jadi kapten seumur hidup. Sebegitu sulitnya di negara lain untuk bisa mendapatkan sertifikat, yang sebelumnya juga kawan-kawan sahabat maritim mengetahui bahwa sebelum adanya sertifikat pelaut ini palsu juga kita tidak sebegitu mudahnya mendapatkan sertifikat melalui perjuangan yang juga sangat keras di sana. Efek dari runtutan kejadian yang ada, kita bicara tidak hanya kepada pelaut itu sendiri, tidak hanya kepada pemangku jabatan, tidak hanya kepada pengguna dari pelaut itu sendiri, tapi kita bicara Indonesia, bahwa kita tidak bisa lagi bersaing dengan negara lain, dengan pelaut lain di luar sana. Ya, kami akan bicarakan efek kepada industri, karena kalau bicara kualitas pelaut Indonesia kemudian dipertanyakan, ini sudah terjadi banyak posisi di atas kapal sekarang yang diisi oleh pelaut yang tidak sesuai ijazahnya. Jadi banyak yang di kapal-kapal jenis yang seharusnya horsepower-nya dan juga gross tonnage-nya tidak perlu diisi oleh pelaut yang memiliki sertifikasi dengan level yang lebih tinggi, tapi saat ini sudah banyak diisi dan itu menyisihkan kawan-kawan lain yang seharusnya di posisi tersebut. Efek lainnya adalah negara lain tidak akan mengesahkan atau mengendorse ijazah pelaut kita, dan ujungnya setelah IMO tidak mengakui, kita akan di blacklist. Sama hal tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Buyung Lalana. Kepada kami di industri pelayaran, ini efek yang akan, dan Indonesia tentunya akan muncul adalah azas cabotage akan gagal kemudian. Karena kapal-kapal Indonesia malah akan diisi oleh pelaut asing karena sertifikasi dan ijazah yang tidak sesuai dan bisa dianggap tidak bisa mengikuti standar internasional. Kembali ujungnya adalah nama baik bangsa Indonesia. Padahal kalau bicara 5 program kerja utama dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi di periode kedua, pada saat pidato 20 Oktober 2019, ini saatnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi ini momentum dan sangat apresiat kembali kepada pemerintah, terutama kepolisian juga yang bekerja sama dengan PPSDM, mohon maaf, dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengungkap ijazah palsu ini. Dari usulan sudah dilakukan semua, jadi pelaku memang harus segera ditangkap. Tadi juga ada dari narasumber menyatakan efek jerah dan tidak basa-basi. Dan mungkin kalau bicara ketegasan, pelaku dan yang lainnya termasuk pelautnya itu sendiri yang harus diberikan efek jerah dan tegas, sehingga ini tidak akan merusak jiwa dan akhlak pelaut Indonesia. Karena kalaupun masih terus pelaut Indonesia melakukan hal ini, walaupun sudah ditangkap pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mencetak sertifikat asli, tapi pelaut Indonesia masih mau membeli, dan itu juga akan merusak ke depan suasana pelaut Indonesia dalam bidang pelayaran. Sanksi yang berat karena ini mempertaruhkan nama bangsa Indonesia. Sebelum kami tutup, kami yakinkan bahwa merah putih bisa, Indonesia bisa untuk menuju yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Selamat malam, Kadet. Siap, malam, Cap. Kadet Yogi Santoso. Siap, Cap. Motivasi Anda menjadi pelaut apa? Siap, karena di Banyuwangi banyak janda yang harus saya bahagiakan.